Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pramesti dari Prodi D3 Perawatan Samarinda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang patofisiologi difteri, rabies, dan tetanus. Oke, baik. Yang pertama adalah patofisiologis difteri. Patofisiologis difteri adalah mengenalnya Berbakterium diphtheria pada sel epitel mukosa merupakan dasar patofisiologis difteri. Bakteri ini kemudian akan melepaskan eksitoksin dari endosomnya yang menyebabkan reaksi inflamasi lokal diikuti pengerusakan jaringan dan nekrosis. Fragmen toksin A dan B. Toksin terdiri atas dua macam protein, A dan B. Fragmen B berperan membuka jalan bagi fragmen A untuk masuk ke dalam sel. Fragmen B akan menyebabkan proses proteolisis melalui ikatan dengan reseptor pada permukaan sel host yang rentan. Hal ini menyebabkan hancurnya lapisan membran lipid. Fragmen A kemudian akan masuk melalui lapisan yang hancur tersebut. Fragmen ini akan menonaktifkan faktor elongasi EF2 pada sel yang akan menyebabkan terjadinya blok pada sintesis protein sel yang akan berujung pada kematian sel. Proses ini menyebabkan terbentuknya pseudomembran yang merupakan koagulasi nekrotik yang terdiri atas fibrin, leukosit, eritrosit, sel epitel respiratory yang mati, dan kuman. Destruksi jaringan lokal menyebabkan toksin menyebar secara limfatik dan hematologi menuju bagian lain tubuh seperti miokardium, ginjal, dan sistem saraf. Perubahan strain Corynebacterium diphtheria non-patogenik, strain yang bersifat non-patogenik, pada dasarnya menimbulkan infeksi yang tidak terlalu berbahaya. Tetapi semenjak program vaksinasi berkembang, telah dilaporkan kejadian strain patogenik C. Diphtheria menyebabkan penyakit yang invasif. Oke, baik. Yang kedua yaitu patofisiologis rabies. Patofisiologis rabies melibatkan masuknya virus dari liur hewan penular melalui bagian kulit yang terbuka akibat gigitan atau cakaran. Replikasi virus secara lokal, penyebaran virus secara neuronal dari saraf perifer ke sistem saraf pusat, serta diseminasi virus ke seluruh tubuh yang diperantarai saraf perifer. Hal ini menjadi dasar mengapa virus rabies dapat ditemukan pada berbagai sampel jaringan pada penentuan diagnosis postmortem. Patogenesis rabies diawali dengan penyebaran virus rabies melalui saraf perifer ke sistem saraf pusat (SSP), pembelahan virus di SSP, serta penyebaran melalui saraf otonom dan somatik menuju jaringan yang kaya sel saraf seperti kelenjar bedah. Setelah virus masuk ke badan, virus rabies dapat membelah di sel otot rangka dan menginfeksi serabut otot. Virus juga dapat menginfeksi serabut saraf sekitar otot yang terinfeksi dan bergerak ke SSP melalui akson yang menghubungkan neuron yang berdekatan. Replikasi virus umumnya terjadi di neuron, namun dapat pula ditemukan di sel glia. Virus dapat ditemukan di ganglia dorsal dalam kurun 60-72 jam pasca inokulasi sebelum akhirnya menuju neuron saraf spinal. Terdapat bukti keterlibatan tauat neuromuskuler pada invasi virus terhadap neuron dan hambatan pada reseptor asetilkolin dapat menghambat pelekatan virus. Namun juga ditemukan adanya bukti bahwa virus rabies dapat masuk ke neuron yang tak mengekspresikan reseptor asetilkolin, sehingga terdapat indikasi bahwa ada peran reseptor selain asetilkolin dalam masuknya virus rabies ke dalam neuron. Replikasi lokal pada sel saraf. Untuk meningkatkan efisiensi inokulasi, virus rabies bereplikasi lokal sebelum menginfeksi sel saraf. Itulah sebabnya pemberian imunoglobulin, antirabies, dan imunisasi aktif dapat membantu mengurangi penyebaran virus ke sel saraf sehingga mencegah terjadinya manifestasi penyakit. Saat virus telah mencapai saraf perifer, virus mudah menyebar ke
SSP, sistem saraf pusat, sebab metode pengobatan terkini belum ada yang mampu mencegah hal tersebut. Virus rabies menyebar ke SSP melalui transfer aksional yang melibatkan interaksi rantai-dinin sitoplasma dengan fosfoprotein pada virus. Setelah mencapai SSP, virus dengan mudahnya menyerang seluruh neuron SSP menurut pola hubungan sinaptik antar neuron. Penyebaran ke seluruh tubuh. Setelah mencapai SSP, virus menyebar ke seluruh tubuh melalui jalur saraf perifer. Adanya temuan kadar virus yang tinggi di kelenjar ludah membuktikan bahwa terdapat kemungkinan replikasi virus yang tinggi di kelenjar ludah. Mekanisme kerusakan SSP oleh virus rabies masih belum diketahui dengan pasti. Namun, gangguan transmisi saraf dan sistem opioid endogen serta peningkatan produksi oksida nitrat oleh virus rabies mengisyaratkan adanya proses eksitositas. Selain itu, infeksi virus rabies juga berhubungan dengan apoptosis limfosit T dan diduga menyebabkan kegagalan sistem imun dalam mengendalikan penyakit. Namun, keterkaitan antara keduanya masih perlu dipelajari lebih lanjut. Namun, tak semua sampel jaringan autopsi menunjukkan desakan limfosit perivaskular dan nekrosis neuron sebagaimana yang terjadi pada ensefalitis. Badan Nevri merupakan badan inklusi sitoplasmik berdiameter 1-7, berbentuk bulat hingga oval, umumnya eosinofilik dan mengandung leukapsid virus. Sayangnya, badan negeri dan badan desa hanya ditemukan pada sebagian kecil sel yang terinfeksi. Di jaringan jantung, kelainan yang tampak nyata adalah miokarditis. Miokarditis akibat rabies menyerupai kondisi kelainan jantung akibat kondisi hiperkatekolamin lain seperti pheochromocytoma, pendarahan subarachnoid, dan tetanus. Badan negeri dapat pula ditemukan di jaringan jantung. Selain itu, penyebaran virus ke miokard melalui jaringan saraf tampak oleh adanya gambaran ganglion neuritis di antrium jantung. Baik, yang ketiga yaitu patofisiologis tetanus. Patofisiologis tetanus dimulai dengan masuknya spora bakterium Clostridium tetani melalui luka sebagai port d'entrée, luka tusuk, jaringan nekrotika, dan luka yang terinfeksi merupakan luka yang lebih beresiko menyebabkan tetanus. Pada luka-luka tersebut tercipta kondisi anaerob yang kemudian menjadi lingkungan optimal bagi proses germinasi. Spora berubah menjadi bentuk vegetatif dan multiplikasi bakteri Clostridium tetani. Pada proses tersebut, bakteri Clostridium tetani akan memproduksi dua jenis toksin, yakni tetanospamine dan tetanolisin. Clostridium tetani juga merupakan bakteri yang menyebabkan terjadinya tetanus neonatal. Peran tetanospamine dalam patofisiologi tetanus. Tetanospamine merupakan toksin yang menyebabkan gejala klinis pada pasien tetanus. Tetanospamine merupakan polipeptida yang terdiri dari rantai berat 100 mA dan rantai ringan 50 mA. Rantai berat akan memfasilitasi masuknya toksin ke dalam sel saraf, sedangkan rantai ringan akan bekerja pada presinapis. Tetanospamine akan berkaitan dan melalui proses internalisasi dengan ujung saraf motor perifer, kemudian akan memasuki akson dan ditransfer secara retrograd ke sel saraf di dalam batang otak dan medula spinalis. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya dimaafkan.